Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 48 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Judul dari perikop ini adalah Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ayat 14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ayat 16, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah Allah tidak pernah keliru. Saudara-saudara, ketika Allah memilih seseorang, Allah tidak pernah salah dalam memilih, saudara. Ketika dia menetapkan sesuatu atau dia memutuskan sesuatu, misalnya dia menetapkan hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya untuk dilakukan oleh umat manusia, Tuhan tidak pernah salah, saudara. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, tindakan, perbuatan-perbuatan Tuhan, Tuhan tidak pernah keliru atau Tuhan tidak pernah salah dalam melakukannya. Karena dia Allah yang maha tahu dan dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan yang tidak pernah keliru atau tidak pernah salah dalam memilih umatnya. Saudara-saudara, saya percaya kita pun dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memilih kita untuk menjadi umatnya. Tuhan tidak pernah salah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Haleluya. Ya, saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu luar biasa, saudara. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Ya, bukan hanya bangsa Israel saja yang dipilih oleh Allah. Saudara dan saya pun termasuk umat pilihan Allah, saudara. Ini luar biasa dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam memilih hidup kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih Ibu Yati. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih Saudara Tiara. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih Ibu Shan. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih kita semua. Dan dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Saudara-saudara, pilihan Tuhan itu selalu tepat, selalu benar. Karena dia Allah yang maha tahu dan dia Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat ke-12 suku Israel, keturunan Yusuf disebut dengan memakai nama kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Dan ketika terjadi pembagian tanah di negeri perjanjian, ketika orang Israel berhasil merebut tanah Kanaan, tanah yang diberikan kepada Yusuf tidak memakai nama Yusuf atau suku Yusuf, tetapi dipakai kata suku Efraim dan suku Manasye, saudara. Kenapa? Karena sebelum Yusuf meninggal, Yakub
telah mengadopsi Manasye dan Efraim untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi kepunyaannya, saudara. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian 48 ayat yang kelima. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, yaitu Efraim dan Manasye, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan, Yakub mengadopsi atau mengambil Efraim dan Manasye sebagai milik kepunyaannya, saudara. Sama seperti Ruben dan Simeon, anak-anaknya dan anak-anaknya yang lain. Kedua anak Yusuf ini juga dihitung sebagai dua suku Israel yang setara atau sama, sejajar dengan suku-suku Israel yang lain, saudara. Dan kedua suku ini tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel di Mesir, saudara. Dan mereka pun diperbudak, ditindas, dipekerjakan secara paksa pada waktu itu di tanah Mesir, saudara. Dan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, kalau Anda membaca dalam Keluaran pasal yang pertama, di mana Tuhan memilih Musa, hambanya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, kedua suku ini, suku Efraim dan suku Manasye pun ikut bersama keluar dari tanah Mesir, saudara, menuju ke tanah perjanjian. Dan ketika mereka sampai di tanah perjanjian dan dibagikan wilayah bagi suku-suku Israel di sana, kedua suku ini pun termasuk yang mendapatkan bagian dari tanah yang mereka peroleh pada waktu mereka sampai di tanah perjanjian. Dikatakan wilayah sebelah timur dan barat sungai Yordan itu diberikan kepada suku Manasye, dan wilayah bagian tengah dari Kanaan diberikan kepada suku Efraim, saudara. Saudara-saudara, kita kembali ke pembacaan kita di dalam Kejadian 48 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini menceritakan berkat yang diberikan kepada Efraim dan Manasye, saudara. Artinya Yusuf mendapatkan hak kesulungan ganda, karena kedua anaknya dihitung bukan satu suku, melainkan dihitung sebagai dua suku, saudara. Walaupun Yusuf bukan anak sulung, saudara. Kalau Anda membaca cerita tentang Yusuf, Yusuf ini sebenarnya adalah anak yang ke-11 dari Yakub. Ya, hampir dia jadi anak yang bungsu, saudara. Ya, anak ke-11, karena Yakub punya 12 anak, saudara. Yang bungsu adalah Benyamin, ya. Jadi hampir dia jadi anak bungsu, saudara. Dia anak ke-11. Yang anak sulung adalah Ruben, saudara. Ruben. Nah, kita akan melihat kenapa Ruben kehilangan hak kesulungannya dan akhirnya dialihkan ke Yusuf, saudara. Saudara-saudara, kehilangan hak kesulungan, Ruben kehilangan hak kesulungan karena dosa yang dia perbuat kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 35 ayatnya yang ke-22a. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Saudara-saudara, di sini Ruben melakukan dosa di hadapan Tuhan, di mana dosa yang diperbuat oleh Ruben ini berakibat sangat fatal buat hidupnya, saudara, dan akhirnya dia kehilangan hak kesulungannya. Dosa Ruben bukan hanya berbicara tentang moralnya yang bejat atau dosa perzinahan, karena dia tidur dengan Bilha, gundik dari ayahnya. Tetapi sebenarnya yang dia lakukan adalah sebuah penghinaan terhadap otoritas yang dimiliki oleh Yakub, ayahnya. Secara simbolik sebenarnya dia seperti sedang mengambil, sedang merebut kepemimpinan bapaknya sendiri, saudara. Saudara-saudara, di zaman itu, tidur dengan seliraja atau dalam hal ini, ayahnya, itu berarti seperti dia sedang mengklaim kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya, saudara. Kita bisa bandingkan itu ketika Absalom mengkudeta ayahnya Daud, di mana dikatakan juga di dalam firman Tuhan, Absalom ini
Dia tidur dengan gundik-gundik dari ayahnya Daud, saudara. Anda bisa baca itu dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-16, di mana sesudah dia mengkudeta Daud, dia tidur dengan gundik-gundik dari Daud di depan seluruh mata orang Israel, dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi di sini Yakub melihat Ruben anak sulungnya sebagai seorang yang tidak layak untuk menjadi yang utama, atau seorang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya. Artinya dia tidak layak memegang otoritas yang tertinggi atau yang utama bagi seluruh keluarganya. Saudara bisa lihat itu dalam Kejadian 49 pada waktu Yakub mengucapkan berkat atas Ruben, saudara. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ruben bukan hanya dosa kepada manusia atau kepada bapaknya sendiri, karena apa yang dilakukan Ruben ini jahat di mata Tuhan. Apa yang dilakukan Ruben sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara-saudara, hak kesulungan salah satunya berarti hak mendapat dua bagian dari warisan. Dalam budaya Israel atau dalam budaya orang Ibrani pada waktu itu, anak sulung menerima dua bagian dari harta warisan yang dibagikan oleh ayahnya kepada anak-anaknya. Karena Yusuf hanya satu orang, maka dua bagian itu diberikan melalui anaknya Efraim dan Manasye, saudara. Kalau kita melihat sedikit tentang hak kesulungan yang berlaku dalam budaya orang Ibrani pada waktu itu, dalam budaya Ibrani zaman dulu, hak kesulungan bukan hanya sekedar hak karena urutan kelahiran, saudara. Tetapi berbicara tentang paket otoritas rohani, kepemimpinan, dan janji Allah, atau keistimewaan secara rohani. Apa saja isi dari hak kesulungan? Setidak-tidaknya ada 3 hal di dalam hak kesulungan pada waktu itu. Ya, yang pertama, hak kesulungan itu berbicara tentang warisan ganda. Ya, anak sulung akan menerima 2 bagian dari warisan. Ini berarti anak sulung mempunyai tanggung jawab yang besar bagi seluruh keluarga yang ada, saudara, keluarga besar. Yang kedua, hak kesulungan berbicara tentang kepemimpinan dalam keluarga. Anak sulung menjadi kepala atau pemimpin dari seluruh keluarga atau klan, menggantikan posisi dari ayahnya kalau ayahnya meninggal, saudara. Mungkin ini sama juga seperti yang terjadi di Indonesia. Saya ingat, ya, waktu bapak dari istri saya meninggal, jadi Pastor Desi punya kakak yang paling tua, diberikan pesan untuk menjaga seluruh adik-adiknya. Jadi itu seperti diberikan otoritas kepada dia. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah hak kesulungan, saudara, yang diberikan kepada seseorang. Dia bertanggung jawab untuk seluruh keluarganya, untuk memimpin keluarganya, untuk mengarahkan keluarganya, kehidupan dari seluruh keluarga. Hak kesulungan juga berbicara tentang keistimewaan secara rohani. Sebelum ada keimamatan Lewi, di mana suku Lewi bertugas untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan atau di tempat ibadah, di kemah suci, anak sulung berfungsi sebagai wakil rohani keluarga yang selalu mengingatkan tentang perjanjian Allah, tentang janji-janji Allah bagi keluarganya. Jadi hak kesulungan ini merupakan sebuah hak yang sangat penting, saudara, pada waktu itu. Yang menarik kalau kita mempelajari tentang hal ini, pembagian hak kesulungan Ruben itu bukan hanya jatuh kepada satu orang saja, kepada Yusuf, tetapi dipecah menjadi 3 bagian, ya, dibagi kepada Yusuf dan Yehuda dan juga kepada Lewi, saudara. Yusuf menerima warisan ganda atau warisan harta benda 2 kali lipat, 2 kali ganda. Sedangkan untuk kepemimpinan jatuhnya kepada Yehuda, saudara. Kalau kita lihat keturunan Yehuda akhirnya menjadi kerajaan yang besar, saudara, kerajaan Yehuda. Ingat, ya, kerajaan Israel Selatan itu adalah Yehuda. Dan salah satu keturunan Yehuda ini adalah Raja Daud, saudara.
yang menjadi raja terbesar yang pernah dimiliki oleh orang Israel, saudara. Dia memerintah di Yehuda selama 7 tahun, dia memerintah di sana. Dan pada akhirnya Raja Daud ini berhasil menggabungkan antara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan menjadi kerajaan Israel dengan ibu kotanya di Yerusalem, saudara. Yang ketiga, kepemimpinan secara rohani diberikan kepada suku Lewi yang bertugas untuk menuntun, mengarahkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka bertugas untuk melayani di kemah suci, di bait Allah pada waktu itu. Jadi ini menunjukkan bahwa hak kesulungan adalah sesuatu yang kudus. Dan bila seseorang tidak layak untuk menerimanya, Allah bisa mendistribusikan atau memberikan itu kepada orang yang lain seperti yang Tuhan kehendaki, saudara. Haleluya. Kita kembali kepada pembacaan kita, Kejadian 48 ayat 5. Di sini dengan sengaja Yakub berkata bahwa Efraim dan Manasye akan dianggap sebagai anak-anaknya sendiri. Jadi Efraim dan Manasye ini tidak dilihat hanya sebagai cucu saja, saudara. Saudara-saudara, Allah memakai Yusuf untuk memelihara seluruh kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau Anda membaca tentang cerita Yusuf, di Kanaan terjadi kelaparan, dan akhirnya orang Israel, mereka harus pergi ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf memelihara kehidupan mereka di sana, saudara. Jadi karena hal ini Yusuf menerima penghormatan khusus, di mana hak kesulungan diberikan kepada dia karena kesetiaannya dan karena perkenanan Tuhan akan kehidupannya. Tentang bagaimana Yusuf hidup, Anda bisa baca sendiri di dalam Alkitab. Intinya, Yusuf ini adalah seorang yang takut Tuhan, seorang yang setia kepada Tuhan, sehingga dikatakan dalam Alkitab, Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Singkatnya, di sini Yusuf mendapat 2 bagian warisan. Karena Ruben kakaknya gagal untuk menjadi contoh sebagai anak yang sulung. Dan Yusuf setia dan berkenan kepada Allah, sehingga dia dipakai Allah untuk menggenapi rencana Allah bagi orang Israel. 2 bagian berkat ini diterima oleh Yusuf, diwujudkan melalui 2 orang anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Nah, sekarang kita akan melihat berkat Allah kepada Yusuf melalui keturunannya, yaitu Manasye dan Efraim. Saudara-saudara, pada waktu Yakub memberkati kedua anak ini, Yakub dikatakan menyilangkan tangannya. Jadi tangan yang kanan kepada Efraim, tangan yang kiri kepada Manasye, saudara. Ya, ke atas Manasye, saudara. Saudara, mengapa berkat dari Efraim lebih menonjol daripada berkat yang diberikan kepada Manasye? Padahal Manasye itu adalah anak yang sulung, sedangkan Efraim adalah anak yang bungsu, saudara. Yang kita bisa pelajari dari berkat penyilangan tangan ini yang dilakukan oleh Yakub kepada Efraim dan Manasye, yang pertama, ya tangan kanan itu berbicara tentang berkat yang utama. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, dicatat juga dalam Alkitab bahwa dengan tangan kanannya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Kita bisa baca itu dalam Yesaya 41 ayat 10. Coba kita lihat ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi tangan kanan ini adalah sebuah tangan yang sangat penting, saudara. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa dengan tangan kanannya Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Jadi seharusnya anak sulunglah yang menerima berkat dari tangan kanan, saudara. Tetapi yang terjadi di sini bukan anak sulung, tetapi anak yang bungsu, yaitu Efraim, yang justru menerima berkat dari tangan kanan. Yang kedua, waktu Yakub memberkati dengan penyilangan tangan, dia lakukan itu dengan sengaja, saudara. Coba baca Kejadian 48 ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim.
walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Jadi waktu Yakub memberkati Manasye dan Efraim, dia menyilangkan tangannya. Dan dia lakukannya ini secara sadar sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia nggak salah, nggak keliru waktu dia meletakkan tangannya itu. Tangan kanannya diletakkan di atas Efraim, tangan kiri di atas Manasye, saudara. Dan pada waktu itu dikatakan Yusuf yang melihat hal itu, dia rasanya nggak enak. Karena tradisi atau budaya yang berlaku pada waktu itu, harusnya yang menerima berkat dengan tangan kanan itu adalah harusnya Manasye, bukan Efraim. Tetapi ini yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi waktu dia melihat hal itu, Yusuf coba untuk membetulkan, menaruh tangan ayahnya kepada tempat yang benar. Tetapi kalau Anda membaca di dalam Kejadian 48 ayat 17 sampai 19, dikatakan di sana Yakub menolak. Coba kita lihat ayat ini. Kejadian 48 ayat 17 sampai 19. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Jadi menurut Yusuf, hal ini nggak baik, ini nggak benar ini. Harusnya Manasye yang menerima tangan kanan dari ayahnya. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Ayat 18. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya. Jadi dia mengungkapkan isi hatinya kepada ayahnya. Ya, dia bilang itu nggak benar. Harusnya sebaliknya. Kita lihat ayat 19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara-saudara, pada waktu tangannya mau dipindahin sama Yusuf, Yakub menolak. Kalau Anda membaca dalam ayat ini, 2 kali dikatakan oleh Yakub, aku tahu, aku tahu. Jadi Yakub tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia bukan nggak sadar pada waktu dia melakukan hal itu. Dia lakukan itu dengan kesadaran penuh, saudara. Pada waktu dia memberkati dengan menyilangkan tangannya itu, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia melakukan pemberkatan itu dengan tuntunan daripada Tuhan. Sebenarnya inilah sebuah tindakan profetik, saudara. Ya, sebuah tindakan berdasarkan tuntunan Tuhan, bukan karena Yakub udah tua dan akhirnya dia salah lihat atau matanya udah kabur, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi dia lakukan itu dengan kesadaran penuh. Karena Yakub bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi dengan kedua anak ini, saudara. Ya, dia bisa melihat dengan mata iman apa yang akan terjadi dengan keturunan Manasye dan keturunan Efraim, saudara. Ini menunjukkan bahwa Yakub adalah seorang yang mempunyai hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Karena dia mempunyai hubungan yang dekat, dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan dengan benar, saudara. Menurut petunjuk Tuhan, bukan menurut keinginan dia sendiri, saudara. Saudara, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Anda ingin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu, Anda harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sehingga Anda tidak melakukan kesalahan di dalam hidupmu. Sehingga Anda bisa mengenapi kehendak Allah secara sempurna di dalam hidupmu. Kita harus punya kepekaan roh yang membuat kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan itu hanya bisa didapat pada waktu Anda mempunyai persekutuan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, Yakub hanya menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan mengikuti tradisi atau adat yang berlaku pada waktu itu. Artinya, Tuhan kita tidak terikat dengan adat istiadat manusia atau tradisi yang dibuat manusia. Kalau kita melihat secara tradisi, harusnya Manasye yang anak sulung.
Ya, Efraim anak bungsu, harusnya Manasye yang menerima berkat dengan tangan kanan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena Tuhan kita tidak bekerja menurut tradisi dan adat, saudara. Jadi kita harus lihat bahwa adat dan tradisi itu di bawah Tuhan. Ya, jangan jadikan adat dan tradisi itu di atas Tuhan, saudara. Amin. Ya, jangan sampai budaya itu lebih besar daripada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan tahu apa yang paling terbaik buat hidup kita. Rencananya terlalu besar, terlalu indah buat kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita lebih besar daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Amin. Tradisi budaya itu buatan manusia, saudara. Tetapi pikiran Allah tak terselami. Dia jauh bisa melakukan lebih besar dari hal itu. Haleluya. Jadi Tuhan memberkati kita menurut kehendak dan tujuannya. Bukan menurut kehendak kita dan tujuan kita. Kita bisa melihat ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab. Misalnya, peristiwa Kain dan Habel. Saudara, waktu mereka mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Dikatakan bukan persembahan Kain yang diterima. Justru persembahan dari Habel yang diterima. Padahal Habel adalah anak yang bungsu. Sedangkan Kain adalah anak yang sulung. Tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, persembahan Habel justru diterima oleh Tuhan. Ya, jadi bukan usia tidak menentukan siapa yang lebih rohani, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan juga kalau kita lihat Ishak dan Ismail, yang dipilih Ishak, bukan Ismail. Padahal yang lahir duluan Ismail, saudara. Dia harusnya jadi anak yang sulung, tetapi yang dipilih justru Ishak yang dipilih justru. Bukan Ismail. Ishak adalah anak perjanjian dikatakan dalam firman Tuhan. Dan kalau kita lihat cerita tentang Yakub dan Esau, ya Yakub akhirnya mendapatkan hak kesulungan. Karena Esau menganggap enteng hak kesulungan, saudara. Benar? Dia menganggap enteng, dia menukarkan hak kesulungannya dengan sepiring sup kacang merah dikatakan dalam Alkitab kalau kita baca. Ya, dia menganggap enteng hak kesulungan ini dan akhirnya dia kehilangan hak kesulungan itu di dalam hidupnya. Demikian juga dengan Raja Daud atau Daud. Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, saudara. Bukan kakak-kakaknya. Kalau dilihat secara postur tubuh, mungkin kakak-kakaknya lebih pantas jadi raja. Kalau dilihat dari penampilan luar, kakak-kakaknya lebih gagah, mungkin lebih ganteng dari dia. Tetapi Tuhan tidak melihat penampilan luar. Tuhan melihat hati. Makanya kakak-kakaknya di-reject. Tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi justru yang dipilih oleh Tuhan, Daud. Untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Demikian juga Tuhan mengenal kita, saudara. Tuhan mengenal siapa Daud, siapa kakak-kakaknya. Dia sangat tahu siapa mereka. Tuhan juga mengenal kehidupan kita, saudara, siapa kita. Amin. Apakah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Apakah Anda sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau tidak? Apakah Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu atau tidak? Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan di luar. Jadi Tuhan lebih tinggi dari adat dan tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Tradisi dan adat dibuat oleh manusia. Jangan sampai tradisi menjadi lebih tinggi dari kehendak Tuhan atau dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, penyilangan tangan adalah menubuat tentang masa depan atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang bagi bangsa Israel. Di mana suku Efraim menjadi lebih besar daripada suku Manasye. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab memang mencatat bahwa suku Efraim itu menjadi sebuah suku yang sangat besar, saudara. Yang Anda bisa baca di dalam Alkitab. Yang kelima, ada makna yang besar, ada makna yang penting tentang berkat penyilangan tangan yang dilakukan oleh Yakub. Ada beberapa makna rohani yang terkandung di dalamnya. Seperti misalnya kasih karunia Allah itu mengalahkan hukum atau tradisi yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Allah meninggikan orang-orang yang mungkin kelihatannya tidak diunggulkan atau dianggap sepele atau dianggap enteng.
tidak dilihat sebelah mata oleh orang-orang yang di sekitar dia. Saya kasih contoh misalnya 12 orang murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang tidak punya status yang tinggi dalam masyarakat. Tetapi justru mereka dipilih oleh Tuhan menjadi murid-muridnya. Haleluya. Yang manusia sering melihat apa yang ada di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kedalaman hati kita yang paling dalam. Dan ini juga berbicara tentang siapa yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Kalau kita membaca dalam Matius 19 ayat 20, coba kita lihat Matius 19 ayat 20. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, ayat firman Tuhan ini mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya, ini terjadi ya di dalam cerita ini, saudara. Artinya dalam kehidupan kita ini, janganlah kita menjadi orang yang sombong. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita mampu berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita harus berjalan dari anugerah satu ke anugerah yang lain. Karena sesungguhnya kita nggak mampu untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tetap fokus kepada panggilan Tuhan untuk mengikut Dia dengan setia sampai akhir. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah keliru dan Tuhan tidak pernah salah dalam memilih umatnya. Tuhan tidak pernah salah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatu. Yang kita harus lakukan adalah percaya. Walaupun kadang-kadang dalam hidup kita mengalami situasi, keadaan, tantangan, pergumulan, pencobaan yang kelihatannya tidak menyenangkan. Ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan pemikiran kita, segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita atau kehendak kita, segala sesuatu berjalan nggak sesuai dengan selera kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin. Tuhan nggak pernah salah dalam menuntun hidup kita. Kita harus tetap percaya Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek atas hidup kita, tetapi rancangannya adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang indah buat hidup kita. Dia memberikan masa depan yang gilang gemilang, dan kita terus berharap kepada Dia, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, karena Tuhan tidak pernah salah, atau Tuhan tidak pernah keliru dalam hidup kita. Amin.